Oke, baik, selamat pagi. Perkenalkan, saya Dr. Rafka. Di sini saya akan menjelaskan prosedur, yaitu fungsi atau kitan yang kita lakukan pada pagi hari ini. Oke, sebelumnya manfaat dari kitan ini adalah untuk membersihkan ataupun membuka kulit dari bagian kepala genital Bapak. Tujuannya untuk membersihkan ataupun memudahkan higienitas pada bagian kepala ataupun kulit di bagian penis Bapak. Oke, sebelumnya untuk melakukan prosedur kali ini, saya minta Bapak untuk menandatangani surat izin pekerjaan di bagian kali ini. Kita bisa tanda tangan sebelumnya. Oke, selesai tanda tangan. Oke, yang berikutnya saya minta Bapak ataupun Bapak untuk memastikan dirinya supinasi ataupun tidur terlentang terlebih dahulu. Oke, jika sudah, saya akan memisahkan alat bahan terlebih dahulu. Di sini instrumen ataupun alat yang saya pakai meliputi adalah ada klem atau hemostasis, gunting jaringan, lalu ada marking untuk pulpen untuk marking pada bagian kulit penisnya, lalu juga ada needle holder dan juga adanya jarum berukuran 3,0. Selain itu, saya juga akan menggunakan kasa untuk sterilisasi dan juga untuk membalutnya ketika sudah selesai dijahit. Ada tube steril untuk mengecilkan area surgical ataupun area bedanya, dan juga handscoon steril. Oke, jika sudah, saya akan melakukan tindakan aseptik terlebih dahulu. Di sini saya akan mencuci tangan 6 langkah terlebih dahulu. Oke, setelah sudah mencuci tangan 6 langkah, saya akan menggunakan APD steril meliputi sarung tangan, topi, dan juga masker steril. Oke, ini saya akan menggunakan sarung tangan terlebih dahulu. Baik, yang berikutnya saya akan menganalisis area operasi dengan gerakan sentrifugal. Oke, di sini saya akan menggunakan kasa ya. Oke, di sini kasa steril saya akan celupkan pada iodin. Di sini saya akan menganalisis area operasi sentrifugal selama 3 kali atau sekali 3 kali. Oke, baik. Jika sudah, saya akan membuang selnya lebih dahulu. Oke, berikutnya saya akan menunggu selama minimal 2 menit setelah saya sterilkan. Oke, yang berikutnya saya akan melakukan draping ataupun menggunakan tube steril untuk memperkecil area surgical yang saya lakukan pada malam hari ini. Oke, baik, jika sudah, berikutnya dilakukan dengan anestesi lokal. Di sini saya akan menggunakan anestesinya di bagian dorsal penis nerve block, itu di bagian pangkal penis. Oke, pertama saya akan mengaspirasi obat lebih dahulu. Oke, untuk dorsal penis nerve block ini saya akan memposisikan jam 11 dan juga jam 1 di arah pangkal penis. Jadi saya akan menusukkan ataupun memasukkan obatnya di posisi jam 11 ataupun jam 1 di pangkal penis sedalam 1-3 cm. Oke, permisi. Oke, jam 11. Lalu di jam 1 dan sampai baik, jika sudah, saya membuang jarum terlebih dahulu. Oke, setelah anestesi saya akan menunggu selama 5 menit agar obatnya bekerja terlebih dahulu. Oke, jika sudah 5 menit, saya akan mengkonfirmasi dengan cara mengetes di bagian penisnya apakah ada nyeri dirasakan oleh pasien. Oke, dengan cara mencubitnya. Oke, baik, apakah ada nyeri yang dirasakan? Oke, baik. Oke, apakah ada nyeri?
Oke, baik jika tidak ada dikonfirmasi oleh pasien. Yang berikutnya, saya akan menarik trapeziumnya ke arah proksimal sampai terlihat sulcus coronarius dan juga pangkal mukosa trapezium. Oke, berikutnya saya akan memakai garis insisi. Di sini saya akan menggunakan bober ataupun penanda lainnya untuk menggarisi dan juga menandai V area atau V shape area di bagian frenulum. Oke, permisi Pak ya. Jika sudah melakukan marking garis insisi, berikutnya saya akan memasang klem di arah jam 11, jam 1, dan juga jam 6 pada area trapezium di atas pasien. Baik. Jika sudah memasang klem atau embosasis di bagian jam 11, jam 1, dan jam 6, di sini saya akan melakukan insisi dorsalis. Saya akan menjepit trapezium atau crossing namanya di jam 12 dengan klem lurus, lalu akan melepaskannya. Lalu saya akan mengguntingnya mengikuti garis keras yang telah saya buat tadi. Oke, saya akan membuat garis insisi di jam 12, lalu menekannya atau mengkerasinya. Oke, baik. Setelah itu saya akan mengikuti garis marking saya buat untuk insisinya. Oke, saya akan menggunakan benang jaringan. Di sini saya akan menginsisi atau menggunting sampai di garis markingnya. Oke, selesai ini saya akan mengikuti garis marking saya telah buat tadi ke arah lateral ke jam 9 atau jam 3, dan akan menyisakannya cut off di bagian kosan 0,5 sampai 0,6 cm.
berikutnya saya mengisi dorsal. Saya akan mengilustrasi semua ekspos daerah luka, mengkompres kasa dan lalu mengidentifikasi titik pendarahan jika dikasih, jika perlu. Oke, di sini karena tidak ada pendarahan maka saya tidak perlu melakukan ilustrasi. Oke, berikutnya saya melakukan penjahitan di sini. Oke, yang pertama saya akan melakukan penjahitan di area jam 6 dengan teknik horizontal matres. Yang berikutnya saya akan memasang drum yang terlebih dahulu. Baik, seperti ini. Berikutnya saya lanjutkan dengan menjahit frenulum di area jam 6 dengan teknik horizontal matres.
Yang berikutnya saya akan menjahit pada bagian frenulum di arah jam 12, jam 3 dan juga jam 9 menggunakan teknik vertical matres. Di sini pertama saya akan mengaitkan jarumnya ke benangnya dulu. Seperti ini, pertama saya akan mulai dari jam 12 lebih dahulu. Selesai, kita lakukan dengan cara yang sama, kembali ke arah yang sama. Sekarang kita backhand terlebih dahulu. Oke, berikutnya kita akan melakukan fiksasi di sini.
Oke, berikutnya dengan cara melakukannya di bagian jam 9 juga jam 3.
Oke, baik, yang berikutnya saya akan melakukan simple suture di tiap bagian antara jam 9, jam 12 sampai jam 3 untuk memperkuat ikatannya. Oke, setelah saya mengikat ataupun menjahit satu simple interrupted di tiap sudut, di tiap sisinya, saya akan memisah kembali, memastikan untuk apakah ada udara aktif dan semua jahitannya telah berwarna dengan baik. Oke, baik, setelah saya memastikannya, saya akan membuat luka dengan gel, pertama gel antibiotik, parafin gauzy, dan juga kaca steril kering. Oke, saya akan balut dengan parafin gauzy dan juga kaca steril kering. Oke, yang berikutnya saya akan menginformasikan kepada pasien bahwa tindakan telah selesai. Baik Pak, untuk tindakannya sudah selesai. Sekarang saya akan membersihkan area genital sambil tetap membersihkan kenyamanan pasien. Oke, sampai jumpa. Yang berikutnya saya akan membuang sampah medis dan juga termasuk sharp ataupun barang-barang yang tersisa, dan juga merapikan alat dan bahan. Yang berikutnya saya akan memberikan pasien analgetik dan antibiotik sesuai dengan guideline, dan juga saya akan edukasi pasien untuk menjaga luka tetap kering di pagi hari pertama, lalu membersihkan sisa urin selesai buang air kecil, juga istirahat dan juga mengenakan pakaian yang lebih longgar agar penyembuhan dari lukanya dapat lebih cepat. Oke, selanjutnya saya akan menyantarkan medis berisi indikasi rekonstruksi, waktu dan tanggal tindakan, jenis anestesi, dosis, teknik, dan juga lokasinya, yaitu di dorsal nerve block. Lalu tindakan yang saya lakukan atau temuan yang muncul ketika saya melakukan tindakan, komunikasi, intervensi, jumlah pertanyaan total, lalu kondisi pasien, obat-obat yang saya berikan, dan juga instruksi pos operasi dan rencana follow up, ya Pak. Oke, untuk tindakannya sudah selesai. Punya Bapak ada pertanyaan? Oke, baca dada. Terima kasih Pak.